Shalom semuanya, silakan kembali dalam hadirat Tuhan, luar biasa banget. Seneng banget saya ya, Tamara Geraldine, Tuan Kota. Saya balik lagi ke sini. Terima kasih Wagem. Diinget terus ya, Wagem. Makasih banget ya, balik lagi ke sini. Tadi saya luar biasa ya, ini lagu pengantar khotbah tadi di gereja saya tadi pelayanan, ada pelayanan pagi, habis itu yang kedua saya ke sini. Itu sama pengantar khotbahnya tuh lagu ini. Coba bayangin. Dahsyat ya. Jadi saya memang nyiapin ada satu khotbah. Khotbah ini memang untuk saya hari-hari ini adalah kembali ngotbahin diri saya gitu. Berusaha lagi menghidupi apa yang saya khotbahin. Ya, khotbah kan harus ngotbahin si pengkhotbah dulu ya kan ya. Baru dia mengubah si pengkhotbah, baru saya bisa khotbahin gitu. Hari ini tuh kita udah mau masuk di bulan April, itu tuh bulan keempat dari 12 bulan sepanjang tahunnya. Biasanya kalau orang percaya gitu ya, bulan pertama kita penuh dengan resolusi, baik resolusi besar maupun resolusi kecil ya kan. Resolusi besar tuh mau jadi orang lebih baik lah gitu. Ada resolusi-resolusi kecil, pengen kurusan dikit, pengen lebih banyak minum air putih. Kita banyak deh resolusi gitu kan ya. Masuk Februari, Maret gitu kan ya. Nah kita pengennya itu sampai pertengahan Juni, Juli sampai ke belakang kita tetap teguh ya kan ya. Kalau saya dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, sebelum kenal sama Tuhan, biasanya tuh ini bulan-bulan segini nih mulai terguncang sama kiri kanan nih. Ya kan, udah bulan Maret kok kayak Tuhan gak bikin apa-apa, ngeri kali loh gitu loh. Udah mau masuk bulan April itu bulan keempat itu kan berarti kan tinggal berapa tuh, sepertiga dari bulan udah kita masukin kok masih gini-gini aja, mencekam loh ini udah gitu ya kan. Nah jadi hari ini saya mau ngajak semuanya untuk belajar sama-sama ya. Saya biasanya dulu waktu saya jadi jemaat ya, belum sharing firman di mimbar. Saya kalau misalnya pengkhotbah udah bilang gini, oke, nanti buka Alkitabnya ya, semua harus aktif ya gitu kan. Terus dia mulai kasih tuh banyak gitu ayat, saya udah pusing saya tuh kalau pengkhotbah gitu, pendeta udah kasih banyak ayat, pusing saya. Nah sekarang saya kan ada di sini nih ya. Oke ibu-ibu, saya nggak cuma kasih 1 ayat, 2 ayat, 4 ayat, saya kasih 1 kitab. Nah Pak, saya lihat udah muka-muka terguncang di sini Pak Gem. Saya mau kasih full 1 kitab. Kita nanti langsung bareng sama jemaat yang berikutnya sore di sini. Jadi WhatsApp aja ke rumah nggak pulang gitu, terusan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ya kitab ini waktu saya belajar teologi ya, Tuhan paksa saya gitu ya untuk jadi murid. Saya masuk ke sekolah teologi. Nah di teologi itu dibilang kitab yang satu ini itu adalah kitab yang ketika ditulis itu nunjukin bagaimana Tuhan mencintai dengan begitu dalam, panjang, lebar, luas, tinggi. Ini adalah salah satu kitab yang menceritakan dan menjelaskan itu semua. Wah gitu ya. Saya kasih prolognya dulu biar enak kita nanti dengerinnya ya kan, nggak tidur. 1 kitab loh, 1 kitab. Hari ini kita akan baca 1 kitab. Habis itu dibilangin kitab ini juga menunjukkan ya bagaimana Tuhan itu menggunakan segala sesuatu untuk menunjukkan kedaulatannya atas diri seseorang secara pribadi dan tidak boleh digagalkan oleh apapun dan harus jadi. Wah dahsyat ya. Jadi kitab ini saya percaya karena kita sekarang masih berurusan sama Allah yang sama, Allah yang ada di kitab ini. Jadi saya percaya bahwa hari ini kita juga berurusan dengan Allah yang punya keinginan untuk menunjukkan betapa dalam, panjang, lebar, tinggi, luas cinta dia bagi seseorang. Dan bagaimana dia akan menggunakan segala sesuatunya untuk mensukseskan apa yang sudah dia nubuatkan atas diri seseorang dan itu gak boleh gagal. Itu ya. Kira-kira kitab apa itu? Ya, kitab ini juga nanti saya akan kombinasikan dengan kesaksian hidup saya karena kayaknya saya ada di sini juga ya. Kitabnya tahu nggak kitab apa? Ibu-ibu, bapak-bapak ya kan ya. Ini kitab Yunus ya kan ya. Yunus itu tuh cuma 4 pasal. Jadi nanti dibaca, enak loh baca Yunus. 4 pasal tuh selesai, kita senang gitu bacanya. Ya saya bacain Yunus tuh kan dia nabi ya kan, dia Nabi Yunus. Dia itu dapat firman, dia dapat perintah dari Tuhan gitu. Jadi kalau nabi dia tuh hamba Tuhan, dia bisa dengar suara Tuhan. Dan Tuhan waktu itu temukan Yunus, habis itu Tuhan kasih perintah ya kan ya. Yunus 1 ayat 1 sampai 4 tuh Tuhan bilang begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian.
bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Wah, next slide coba ya. Ini dahsyat nih. Jadi Yunus kan waktu dia dengar suara Tuhan, Tuhan bilang, diperintahin sama Tuhan nih, pergi ke Niniwe gitu. Tapi Yunus dia gak mau pergi ke Niniwe. Dia malah memutuskan untuk pergi ke Tarsis. Kalau Bapak sama Ibu tuh ya baca Alkitab ya, di sini kan ada tulisan Yunus bin Amitai. Ini bukan Tarombo orang Batak doang ya Pak, Bu gitu. Yunus bin Amitai. Kalau kita baca Alkitab tiba-tiba ada ini anaknya si ini, Bartimeus anak Timeus gitu. Yunus bin Amitai. Berarti kita bisa bilang sama orang-orang Alkitab saya itu gak ngarang ya. Orang kalau nerima mujizat yang ada di Alkitab orangnya bukan fiktif ya. Ini ada bapaknya ya. Ini semua teman-temannya Amitai itu tahu anaknya Amitai itu masuk perut ikan habis itu keluar lagi. Kita bisa buktikan itu. Bartimeus pengemis buta di Yeriko. Semua anak teman-teman Timeus tahu dia punya anak pengemis buta di Yeriko. Menerima mujizat dari Tuhan. Jadi kita bisa bilang sama orang-orang Alkitab itu gak ngarang. Ya, jadi Yunus bin Amitai. Tapi Yunus begitu dia dengar, Yunus gak pergi ke sana. Yunus malah memutuskan untuk pergi ke Tarsis. Kalau dilihat dari peta tuh ya, Niniwe di sini, Tarsis itu tuh koordinat paling jauh. Niniwe itu adalah pegunungan, sementara Tarsis itu lautan. Coba bayangin. Nah, kita tahu ya laut itu kalau di Alkitab itu adalah simbol dari kegelapan dan kematian. Jadi kalau nanti waktu hari akhir itu nanti semua yang aneh-aneh itu keluarnya tuh bahkan dari laut. Gitu ya, itu adalah simbol dari kegelapan gitu ya. Jadi Yunus memutuskan untuk pergi ke sana dan di situ ditulis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi apa? Yunus benar-benar nggak mau dengar apa yang dia dengar tadi ketika Tuhan bilang pergi ke Niniwe. Nah, dia pergi ke sana, dia pergi ke Tarsis. Di sini dibilang jauh dari hadapan Tuhan, diulang 2 kali. Kalau Alkitab itu juga tulis sesuatu ya jauh dari hadapan Tuhan. Di dalam satu pasal atau di pasal yang berdekatan diulang lebih dari 1 kali. Ini berarti patut diperhatikan. Kalau kita ngelihat gitu ya tulisan di Alkitab. Jadi Yunus akhirnya dia pergi ke sana. Kemudian dia naik ke kapal itu dan akhirnya kita tahu ceritanya ya ada badai. Ya kan ya ada badai besar gitu. Jadi ketika dia pergi, next slide, Yunus akhirnya berhadapan dengan badai. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Jadi ketika dia pergi naik kapal, Tuhan akhirnya menurunkan satu angin ribut ke laut, terjadi badai besar. Dan ketika kapal itu hampir hancur, semua yang ada di dalam kapal, nakoda, awak-awak kapal, itu tuh mulai ngelihat ini adalah badai yang berbeda. Awak kapal dan nakoda itu adalah orang-orang yang terbiasa dengan taufan, dengan badai. Tapi kali ini mereka bilang ini kayaknya bukan badai biasa. Ini bukan topan yang sehari-hari kita temui. Sehingga apa? Sehingga mereka mulai berpikir ini pasti ada penyebabnya. Sehingga apa? Akhirnya mereka cari siapa kira-kira biang keroknya yang mendatangkan badai yang gak biasa ini. Akhirnya mereka dapetin Yunus yang pada waktu itu tidur. Waktu saya ya baca ini kan ya, pasti saudara sama saya ketika baca, oh Yunus males nih ke Niniwe ya kan ya. Kenapa? Karena Tuhan bilang bangun pergi ke Niniwe kota yang besar itu. Niniwe itu memang kota yang memang jahat banget. Melakukan banyak kejahatan. Dan Tuhan bilang sama Yunus, kejahatannya telah sampai kepadaku. Saya mikir gini nih hamba Tuhan, kalau dia sampai kabur, ini pasti dia malas banget. Orang kotanya jahat. Misalnya nih sekarang, Pak Gembala bilang kayak gini, mari kita semua bikin KKR di kubu markasnya ISIS. Saudara berangkat gak? Saya pikir gitu, wah takut.
is dead dia. Takut mati dia nih Yunus ya kan ya. Saya pikir dia begitu, jadi dia gak mau ke Niniwe gitu. Tapi saudara lihat ya, di slide yang selanjutnya, coba lihat. Yunus ketika dia didapati oleh awak kapal dan juga nakoda, dia bilang loh sama mereka. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu, orang-orang kapal, menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi Yunus udah ngasih tahu. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara lihat ya, dia bilang loh aku orang Ibrani, aku orang yang takut akan Tuhan. Tapi dia memutuskan untuk pergi, menjauh dan menghindari panggilan dari Tuhan. Dan Yunus sangat tahu gitu, ini memang gara-gara dia. Dan Yunus gak takut mati. Jadi Yunus ini saya pikir gini, ini gimana ya disuruh ke sana dia gak takut mati. Jadi ini bukan masalah Niniwe. Tapi kenapa dia bilang, angkat aku, campakkan aku ke dalam laut, buang aja aku. Dia gak takut mati. Badai besar ini katanya akan berhenti menyerang kamu. Nah sekarang dia kasih solusi sama awak-awak kapal. Saya mau tanya, apakah itu satu-satunya solusi? Membuang dia, mencampakkan dia, apa itu satu-satunya solusi menghentikan badai? Enggak loh. Dia bisa bilang loh sama awak kapal, gimana kalau kita muter balik, anterin saya ke Niniwe ya. Itu kayaknya badai berhenti deh. Bisa kan? Gak mau loh dia. Sampai bilang ini hamba Tuhan kepahitan kayaknya. Ada masalah dengan hidupnya dia. Dia benar-benar gak mau ke Niniwe. Sampai akhirnya apa? Memang betulan. Kalau kita baca di kitab Yunus kembali, memang dia dibuang sama awak kapal itu. Dibuang. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ibu-ibu bapak-bapak, Yunus ini tuh udah lahir di era dimana ada kursi, ada rumah, tempat tidur, pakaian yang proper gitu ya. Jadi Yunus itu sebenarnya udah tahu yang enak sama yang enggak. Saya cuma mikir ya, dia kan tahu ya di dalam perut ikan tuh bau banget. Gelap, lembab gitu. Tapi dia kekeh loh 3 hari 3 malam di sana. Dan kalau saya tahu ya, saya pernah baca gitu ya, ikan paus, ikan besar. Memang mereka tuh memiliki simpanan oksigen gitu. Di dalam badannya mereka. Sehingga apa? Memang ada yang bisa bertahan hidup. Tapi cara mereka ngambil oksigen itu mereka akan naik ke atas dengan kecepatan minimal yang pernah saya baca itu kira-kira 75 km per jam. Habis itu turun lagi ke bawah. Nah, saya cuma mikir ya 3 hari 3 malam. Saya gak tahu berapa kali dia tuh naik ke atas dengan 75 km per jam. Dia kan juga gak kasih aba-aba. Nus mau naik ya Nus. Saya mikir kan Yunus pasti terguncang-guncang di sana. Bajunya kotor, bau. Kekeh loh. Saya mulai mikir, saya juga gitu kali ya kalau lagi dalam masa pemrosesan ya kan ya saya nikmatin aja tuh ya nangis-nangis bukannya bertobat gitu kan ya. 3 hari 3 malam loh dia. Sampai akhirnya apa? Dia memang dimuntahkan lagi. Setelah 3 hari 3 malam dia dimuntahkan oleh si ikan besar itu. Dan akhirnya apa? Dia berangkat ke Niniwe. Nah di Niniwe mulailah Yunus 3 ayat 4 bilang. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru. Ini adalah pesan Tuhan yang tadi. Dia bilang gini tapi 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara kalau kembali tadi ke Yunus 1, Tuhan gak ngomong gitu loh. Tuhan bilang kasih tahu sama mereka kejahatannya sudah sampai padaku. Tapi Yunus khotbahnya lihat ini kalau KKR ini 1 kalimat doang coba. Khotbah kutuk tapi 40 hari lagi Tuhan gak bilang loh. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tapi apa yang terjadi dengan khotbah yang sangat singkat itu. Dan gak ada harapan, gak ada berkatnya. Tapi apa yang terjadi? Yunus 3 ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Kalau kita baca di Yunus yang puasa gak cuma orang dewasa, gak cuma anak. Ternak ikut puasa loh. Kebayang gak tuh perasaan sapi-sapi? Kita ada apa sih bro? Kayaknya kita gak ngapa-ngapain kenapa kita jadi gak makan juga ya?
Mereka yang jahat, kita yang puasa ya bro, gitu. Giliran nanti mereka buka puasa lapar, kita juga yang digoreng. Coba bayangin saudara ya, dengan kalimat yang kayak gitu, orang Niniwe percaya kepada Allah. Allahnya Yunus. Dan apa yang terjadi, itu kalau KKR, itu keren banget. Cuma satu, rebah semua. Ya kan ya Pak Gem ya? Iya. Itu enak banget. Tapi apa yang terjadi, harusnya kita puji Tuhan ya sebagai hamba Tuhan. Enggak, Yunus enggak. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Ini dahsyat nih kepahitannya nih. Ada apa dengan Yunus? Sehingga dia gak suka gitu. Dengan pertobatan dari satu kota itu. Yunus bilang, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Di kitab Yunus itu banyak banget kita bisa temukan beberapa kali Yunus bilang, Yunus kesel, Yunus marah, lebih baik aku mati, cabut aja nyawaku, lemparkan aku, campakkan aku. Dahsyat alasannya Yunus tuh aneh banget saudara. Dan ketika kita lihat di sini ya, ini pasti ada latar belakang mungkin yang kita nggak ngerti kenapa. Tapi Tuhan waktu itu ketika Yunus bilang kayak gitu, Tuhan tetap jaga dia. Dan Yunus akhirnya dia naik ke atas bukit tinggi untuk ngeliatin kota Niniwe. Coba bayangin saudara. Itu semua udah bertobat, tapi dia naik ke puncak bukit gitu. Dia cuma mau lihat karena dia percaya 40 hari lagi pasti akan terjadi sesuatu. Itu akan dimusnahkan sama Tuhan. Harapannya dia seperti itu saudara. Dan Tuhan pada waktu itu akhirnya Tuhan kan panas ya. Tuhan numbuhin pohon jarak. Tuh, karena Tuhan tahu gak bagus juga kalau dia hitam. Kayak kita nih sekarang, kita pasti dikasih perlindungan sama Tuhan. Gak bagus buat skincare kita ya kan ya kalau hitam-hitaman gitu. Tuhan menghibur Yunus, Tuhan kasih pohon jarak coba. Oh Yunus seneng banget dia di situ. Baca deh nanti di kitab Yunus. Habis itu ada ulat. Ulat itu memakan habis si pohon jarak. Saudara baca habis itu Yunus kesel lagi. Kalau hashtag anak sekarang kesel, kayak kesel. Terus habis itu Yunus kesel, Tuhan berfirman, lalu Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jarak itu. Yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, kata Tuhan, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yunus, kamu tuh gak ngapa-ngapain loh. Kamu gak ada investasi apa-apa loh sama si pohon itu loh. Terus bisa sayang gitu. Nah menurut Ngana, ini kota Niniwe, ini kan aku yang bikin nih semua. Aku yang ciptakan mereka. Masa sih aku gak bisa sayang? Tuhan kan bilang gitu sama Yunus. Dan kitab Yunus itu tuh ditutup dengan kalimat ini. Dengan ayat ini. Bagaimana tidak, kata Tuhan. Aku akan sayang kepada Niniwe. Coba kalau dilihat ya dari Yunus 1 ya. Semua itu tunduk kepada Allah. Yunus 1 ayat 4 tuh dilihat ya. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadi badai besar. Fenomena-fenomena alam itu tunduk pada kedaulatan Tuhan. Kemudian datang ikan besar. Maka atas penentuan Tuhan itu kedaulatan. Datang seekor ikan besar. Fauna itu tunduk pada Tuhan. Nurut. Habis itu Tuhan berfirman lagi sama si ikan besar. Udah 3 hari nih ya. Keluarin dia. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ikan nurut sama Tuhan. Lalu atas penentuan Tuhan lagi nih. Yunus 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah. Tumbuhlah sebatang pohon jarak. Pohon flora tunduk pada Tuhan. Datang lagi nih fauna nih si ulet nih. Disuruh ngeret. Lalu atas penentuan Allah. Datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Dan Yunus 4 ayat 8. Segera sesudah itu matahari terbit. Maka atas penentuan Tuhan. Tempat penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Semesta tunduk sama Tuhan. Nurut sama Tuhan. Ayo kita tanya sekarang. Yang gak nurut siapa? Yunus. Semua nurut sama Tuhan.
Semua tunduk pada kedaulatan Tuhan. Kecuali Yunus. Orang yang tadi bilang aku adalah orang Ibrani, aku adalah orang yang takut akan Tuhan. Apa yang terjadi saudara ketika ada di kapal? Semua orang bertobat. Yunus 1 ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Satu kapal itu tobat. Cuma gara-gara Yunus yang gak ngapa-ngapain. Dia tidur sama minta dibuang ke laut coba. Orang Niniwe, Yunus 3 ayat 5, percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Yunus ngapain coba? Dia khotbah kutuk. Apa yang terjadi? Tobat saudara, semuanya. Bahkan ini dahsyat, Yunus 3 ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Raja itu adalah panglima perangnya. Dialah, kalau bisa dibilang, dialah biang dari segala kejahatan dan perencanaan kejahatan. Tapi apa yang terjadi? Dia enggak dengar Yunus. Dia cuma dengar kabar. Kalau tadi tuh Yunus ngomong kayak gitu. Bahkan dia enggak dengar ucapan itu dari Yunus langsung. Apa yang terjadi? Dia tobat coba saudara. Jadi apapun itu, keadaannya apapun itu, kalau Tuhan memang sudah punya maksud, Tuhan akan jadikan dan gak ada yang bisa menggagalkan. Semua bertobat. Ada pertobatan. Kecuali Yunus. Kayak tadi saya bilang ya, bahwa ayat itu tuh ditutup dengan Tuhan bilang, gimana ya? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya gak tahu tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kitab Yunus itu ditutup dengan ayat itu. Terus gak ada jawaban kayaknya. Kenapa gak ada jawaban? Kenapa gak ada catatan mengenai bagaimana Yunus merespons? Terus saya mau tutup sama kesaksian saya gitu. Saya tuh tahun 99 ibu-ibu bapak-bapak. Saya tuh juga dinubuatin ada satu hamba Tuhan. Saya lupa namanya karena terus terang saya berusaha nginget kenapa. Karena waktu itu saya datang ke KKR itu lagi dalam keadaan gak sadar. Saya dulu Ratelindo ya. Ratu Teler Indonesia. Jadi ketika saya dikirim oleh salah satu bapak gembala, bapak rohani saya waktu itu yang membaptis saya, udah kirim aja dia ke sana biar dia bener dikit gitu. Jadi saya pikir untuk bertahan ya udah saya fly aja, saya pikir gitu. Saya nggak tahu saya nenggak berapa. Sampai akhirnya saya ke sana, jadi itu hamba Tuhan itu dia mulai berdoa terus saya bilang kan nama teman saya di samping gitu, nanti kalau misalnya dia panggil kita jangan maju, oke? Altar call maksudnya. Saya nggak ngerti waktu itu altar call tuh, saya pikir kalau dipanggil harus maju, bukannya menyerahkan diri gitu. Jadi saya ketakutan gitu kan. Pokoknya kita kalau kita panggil kita jangan maju, oke gitu. Nanti kita digini-gini nanti pala kita, aku bilang gitu. Terus oke gitu. Udah kita bilang gitu terus akhirnya saya bilang gini, wah nggak aman nih kita di sini, kita jangan di depan ya. Kita di belakang aja gitu. Jadi nggak kelihatan saya bilang. Kami pindah ke belakang. Di belakang saya pura-pura khusuk lagi gitu kan. Masih fly gitu. Terus akhirnya saya bilang gini, kita pindah yuk, saya bilang gitu. Nanti kalau dia dari belakang gimana? Kan kita ketangkep, bilang gitu. Saya cari ya di tengah-tengah mana nih yang paling penuh gitu. Ada di tengah tuh pilar kayak begitu. Terus saya bilang, di situ aja kita nempel aja sama pilarnya. Dasar ya saya bilang, halusinasi. Saya bilang gini, kalau kita nempel berasa kayak bunglon gitu. Jadi kayak menyatu sama wallpapernya. Terus saya bilang, udah kita di situ aja, tuh aman tuh, saya bilang gitu. Enggak loh bapak-bapak ibu-ibu, tahu gak hamba Tuhannya itu? Tiba-tiba dia ada di depan. Dia pertama ngurapin teman saya gitu, nubuatin teman saya juga disyukurin. Saya gitu. Saya masih berpikir bahwa saya tuh bunglon dan gak kelihatan dari dia gitu kan ya. Dia pindah ke saya, dia bilang gini. Dan kamu, dia bener kepala saya digini. Dia bilang, you will travel far. You will talk and people will listen. Gitu. Keren banget ya. Ada terjemahannya kan di sini, kita gerejanya canggih. Gereja kita kan ada ya. Terus dia bilang gitu, saya cuma ngomong gini loh. Dasarnya hamba Tuhan ada kurang-kurangnya, saya bilang gitu. Dan saya kan MC ya. MC di mana-mana juga terbang kan ya ke seluruh Indonesia, kadang ke luar negeri. Saya ngomong, orang dengerin. Kalau kan nggak tahu acaranya ntar apaan. Ya kan, ada kurang-kurangnya dia ini. Saya pikir gitu, dia gak berhenti. Dia tetap di situ ya, di kepala saya dan dia bilang, and you will be a pillar of prayer. Saya mulai gitu.
pendeta. Saya gitu. Mana lagi coba orang yang ngomong sambil doain orang. Kan pendeta. Lalu saya bilang, saya mau tolak dalam nama apa coba? Bingung kan saya. Saya begitu, saya ketakutan. Kenapa? Karena tahun itu memang saya tuh ada di lowest point of my life gitu. Istilahnya kayak gitu. Saya kepahitan. Saya bahkan gak bisa berdoa sama Tuhan untuk masalah saya sendiri. Saya begitu marah sama Tuhan. Begitu pahit hidup saya. Jadi saya pikir, kalau saya disuruh jadi orang berdoa gitu ya, udah ngomong, ngotbahin orang terus ngedoain. Masing-masing aja lah ya, hidupku kayak mencekam kali loh. Aku aja udah berat, kalian suruh aku lagi berdoa. Emak, agak lain memang. Gak bisa kayak gitu saya pikir. Kita urus diri masing-masing aja. Aku aja gak bisa berdoa, aku pikir gitu. Sehingga apa? Kayak Yunus. Dinubuatin jadi hamba Tuhan. Suruh ke Niniwe, saya ambil koordinat paling jauh. Ke disko. Hamba Tuhan itu kan harusnya ke gereja gitu ya. Membenamkan diri di komsel, gitu-gitu kan ya. Home apa gitu. Enggak, saya ke disko. Masuk Jumat, keluar Senin subuh. Saya dedikasikan hidup saya pada dugem, dunia gemerlap malam dan party waktu itu. Saudara, kenapa? Karena sama kayak tadi, jauh dari hadapan Tuhan. Saya niat banget. Saya pikir kalau saya ke disko, tempat paling ribut, berisik, gelap, signal rohani melemah. Saya gak bisa dengar tuh suara Tuhan itu tadi, you will travel kemana lah itu. Dan saya akan ngomong gitu, orang akan dengerin. Saya pikir saya gak akan denger. Saya makin parah ngedrugs. Kenapa? Karena ketika saya kehilangan kesadaran, saya gak denger itu. Ucapan-ucapan yang tadi itu. Saudara, hari ini coba. Begitu saya lihat, itu gak ada yang bisa menggagalkan. 15 tahun setelah itu, 25 tahun ya, lebih. Ya ini saya. Baru bulan kemarin ketika saya ditahbiskan, sungguh-sungguh beneran jadi pendeta. Itu saya bingung sekali ketika saya beneran ditahbiskan. Saya bilang, Tuhan, sebenarnya Tuhan lihat apa sih waktu itu? Ada begitu banyak orang. Setiap weekend, hampir setiap weekend, bahkan hampir setiap hari, saya dengan 100 ekstasi itu gak bersadar. Tapi saya ngelihat gitu ya bagaimana Tuhan tuh ngejar saya dengan kebaikannya dia gitu. Tuhan terus jaga karena Tuhan tahu hari ini tuh harus ada. Bahkan di tempat yang salah semua itu kalau saya ngelihat itu benar ya. Saya bisa OD, overdosis. Bahkan saya tuh bisa ditangkap dengan razia. Tapi semua itu kayak tunduk pada kedaulatannya Tuhan. Jadwal razia ke sana, jangan ke sini ya. Coba lihat, hari ini coba periksa deh. Sebenarnya di semua kita pribadi lepas pribadi itu Tuhan gunakan segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk kita hari ini ada. Cuma kita yang gak peka. Hari ini saya baru peka gitu. Gimana Tuhan tuh dalam tanda kutip repot banget jagain saya. Kenapa? Karena hari ini harus ada. Hari ini kalau hari ini gak menyenangkan buat saya tahu, saya lihat, saya gak lihat apa yang Tuhan lihat hari ini. Saya pikir waktu itu ya. Saya pernah juga di dalam kondisi setiap 6 jam saya tuh pengen bunuh diri. Ada beberapa kali percobaan pembunuhan. Lepas terus. Saya pernah tuh ya udah silet gitu kan. Semua udah merah. Bangun loh. Habis itu saya ke rumah sakit. Karena kan keinginannya udah lewat ya kan ya. Saya ke rumah sakit. Suster juga bingung. Ibu kenapa nih? Udah sus gak usah banyak nanya. I change my mind. Saya bilang gitu. Jahit aja. Saya pernah nabrakin mobil saya ke pohon coba. Saudara, miss waktu itu. Sehingga apa? Cuma ringsek doang. Ringsek ya? Ringsek doang. Habis itu saya bilang, saya akan lakukan sekali lagi percobaan itu. Saya cuma salah perhitungan. Saudara tahu gak? Itu keluar dari mallnya dekat rumah saya. Saya kemarin tunjukin sama anak-anak juga sama suami saya. Saya bilang, ini nih pohonnya. Saya bilang gitu. Terus saya gas. Gagal percobaan pertama saya bilang. Nanti saya coba lagi yang kedua. Saudara tahu gak yang kedua? Ya itu ya tukang-tukang pedagang kaki lima itu. Pedagang keliling itu tunduk pada kedaulatan Tuhan. Masa mereka ngiterin pohon itu sampai hari ini coba. Jadi waktu saya keluar saya bilang kenapa jadi banyak pedagang kayak gini ya. Saya kan mau bunuh diri ya bukan mau bunuh orang. Akhirnya kayak gitu lagi I change my mind. Saya ngelihat gitu loh bahwa Tuhan gunakan segala sesuatu. Kayak kitab Yunus gitu. Buat saya dan pasti juga buat saudara. Semua tuh nunduk kecuali saya dari tahun 99 itu sampai hari ini. Jadi saya berusaha untuk hari ini. Saya juga mau nurut. Jadi cengeng deh nih. Jadi kenapa hari ini tuh kita... Kalau kitab Yunus itu dibaca, kok gak ada ya respons dari Yunus. Next slide. Karena yang mesti jawab itu saya sama saudara.
Bagaimana mungkin Tuhan hari ini gak sayang, seberantakan apapun hidup saya dan juga saudara. Segalanya itu harus terjadi. Panggilan kita sebagai orang percaya itu serupa dan segambar dengan Kristus. Dan itu gak boleh ada yang menggagalkan. Hari ini itu panggilan kita. Sejauh apapun kita pergi, berharap bahwa signal rohani melemah, Tuhan akan tarik. Terus diperlengkapi, disempurnakan dengan panggilan kita. Serupa dan segambar dengan Kristus. Saya hari ini cuma ngelihat gitu ya. Betapa Tuhan itu ya. Dia cengkram saya. Di disco itu ya. Di setiap akhir pekan. Itu banyak banget di sana. Tapi Tuhan benar-benar spesifik. Aku mau yang itu. Karena Tuhan tahu. Tahun-tahun kekelaman saya itu. Tuhan tahu bahwa nanti. Tahun 2025 Pak Sirait itu punya gereja dan Pak Sirait itu mau yang itu khotbah. Jadi jangan diganggu dan itu saya coba saudara. Ya kan Pak? Puji Tuhan ya Pak Sirait berarti nanti ada panggilan lagi. Saragi. Ini kalau terjadi soalnya tadi yang sebelumnya Sirait Pak. Ini gembalanya iya Batak semua. Selama yang salah bukan ayat saya aman. Kalau nama-nama doang ya kan ya. Gitu. Tapi kalau itu terjadi mungkin udah disilet aku ya gitu ya. Jadi gitu. Hari ini udah dibilangin. Tuhan itu udah ngelihat waktu saya dalam keadaan gak sadar itu ya. Saya gak bisa minta apa-apa hari itu. Hari itu ketika saya gak sadar di lantai disco coba ya. Saya gak perlu baju baru. Saya gak perlu sepatu baru, saya gak perlu tas merek, saya gak perlu perhiasan gitu. Saya butuh keselamatan, Tuhan kasih lagi. Kalau saya dilepas Tuhan hari itu, saya gak tahu saya kemana gitu. Nah, Tuhan sudah buktikan itu. Hari ini, sebesar apapun masalah saya, itu saya bisa nyanyiin lagi. Tuhannya tuh jauh lebih besar. Dia sudah buktikan yang kemarin. Hari ini Tuhan sudah lihat apa yang gak saya lihat di hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita nyanyi ini ya. Aku punya. Kita udah decide gitu ya. Kita udah putuskan kita mau ikut Tuhan Yesus. Gak apa-apa di perjalanan ada salah. Tapi jangan muter balik. Jangan ganti arah. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dibantuin ya. Tuhan udah buktikan waktu saya gak setia, Tuhan tuh setia. Dia pikul saya di situ, dia gak lepasin saya di situ. Hari ini berapapun besarnya masalah kita, itu Tuhan pegang. Tuhan udah kasih keselamatan, Tuhan mau kasih terus. Semua itu tunduk pada kedaulatan Tuhan. Untuk semua yang mau serupa dan segambar sama Tuhan. Imanku, ya
Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita nyanyi nih yang bilang sama Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setia Tuhan, makasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik, Kau terlalu baik Tuhan buat kita Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang, dan Tuhan sampaikan ini juga buat kita. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bagaimana tidak kita ketahui bahwa Tuhan sayang sama kita. Kadang kita gak bisa bedain mana yang jelek, mana yang baik, tapi Tuhan sayang sama kita. Makasih Tuhan, makasih ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, saudara, terima kemenangan, terima. Kami terima Tuhan kemenangan ini. Sekarang kemenangan darimu. Yang sudah terima kemenangan dari Tuhan ini